Dunia kembali dikejutkan oleh sebuah pernyataan yang berpotensi mengubah peta geopolitik energi global. Pada awal Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak mentah kepada Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Trump juga menegaskan bahwa hasil penjualan minyak tersebut akan berada di bawah kendali langsung pemerintah Amerika Serikat. Sebuah klaim yang segera memicu perdebatan internasional. Menurut pernyataan Trump yang disampaikan melalui platform resminya dan dikonfirmasi oleh kantor berita internasional seperti Reuters dan Associated Press, minyak mentah Venezuela tersebut akan dijual dengan harga pasar normal. Namun yang menjadi sorotan utama bukan hanya volume minyaknya, melainkan siapa yang mengendalikan uang hasil penjualannya. Trump menyatakan bahwa dana tersebut akan dikelola oleh Amerika Serikat dan digunakan untuk kepentingan tertentu yang, menurutnya, akan menguntungkan rakyat Venezuela dan Amerika. Pengumuman ini tidak berdiri sendiri. Ia muncul dalam konteks krisis politik dan keamanan yang sedang memuncak di Venezuela. Beberapa hari sebelumnya, dunia internasional dikejutkan oleh operasi militer Amerika Serikat di wilayah Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Maduro terlibat dalam jaringan narkotika internasional, korupsi, dan pelanggaran berat terhadap demokrasi. Washington menyebut tindakan tersebut sebagai langkah penegakan hukum internasional, sementara banyak negara lain memandangnya sebagai intervensi langsung terhadap kedaulatan negara lain. Dalam konteks inilah, pengambil alihan minyak Venezuela dipahami oleh para analis sebagai bagian dari strategi tekanan ekonomi dan politik. Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi dan Rusia. Namun, bertahun-tahun sanksi, salah urus, dan konflik politik telah membuat produksi dan ekspor minyak negara tersebut anjlok drastis. Dengan mengambil alih puluhan juta barel minyak, Amerika Serikat secara langsung masuk ke jantung sumber daya strategis Venezuela. Dari sisi ekonomi, volume 30 hingga 50 juta barel bukanlah angka kecil. Dengan harga minyak global saat ini, nilai totalnya diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Bloomberg mencatat bahwa pernyataan Trump langsung berdampak pada pasar energi global. Harga minyak sempat berfluktuasi karena pasar memperhitungkan tambahan pasokan dan ketidakpastian geopolitik di Amerika Latin. Namun, langkah ini juga menuai kritik keras. Sejumlah pakar hukum internasional mempertanyakan dasar legal pengalihan minyak dan penguasaan hasil penjualannya oleh negara asing. Dalam hukum internasional, sumber daya alam merupakan hak kedaulatan suatu negara. Bahkan dalam kondisi konflik atau perubahan rezim, pengelolaan sumber daya biasanya berada di bawah mekanisme internasional atau pemerintahan transisi yang diakui secara luas. Media internasional seperti Al Jazeera dan The Guardian menyoroti kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat menjadi preseden berbahaya. Jika sebuah negara kuat dapat menguasai dan mengendalikan hasil sumber daya alam negara lain dengan dalih stabilisasi atau penegakan hukum, maka tatanan hukum internasional berisiko dilemahkan. Negara-negara berkembang yang kaya sumber daya bisa menjadi pihak paling rentan dalam situasi serupa di masa depan. Di sisi lain, pendukung kebijakan Trump berargumen bahwa Venezuela berada dalam kondisi gagal negara dan kekayaan minyaknya selama ini justru tidak dinikmati rakyatnya. Mereka menyebut pengelolaan oleh Amerika Serikat sebagai cara untuk mencegah korupsi dan memastikan dana digunakan untuk pemulihan ekonomi dan kemanusiaan. Namun hingga kini, mekanisme transparansi dan pengawasan penggunaan dana tersebut belum dijelaskan secara rinci. Reaksi internasional pun beragam. Beberapa sekutu Amerika Serikat memilih berhati-hati dan meminta klarifikasi lebih lanjut. Sementara itu, negara-negara yang kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengecam langkah tersebut sebagai bentuk neo-imperialisme modern. Rusia dan China, yang selama ini memiliki kepentingan energi di Venezuela, juga disebut tengah memantau situasi dengan serius. Apapun penilaiannya, satu hal menjadi jelas. Keputusan ini bukan sekadar transaksi minyak. Ini adalah peristiwa geopolitik besar yang menyatukan isu energi, kekuasaan militer, hukum internasional, dan masa depan Venezuela. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Caracas dan Washington, tetapi juga di pasar energi global dan hubungan internasional secara luas. Pertanyaan besarnya kini adalah, apakah langkah ini benar-benar akan membawa stabilitas dan kesejahteraan bagi rakyat Venezuela? Ataukah justru membuka babak baru ketegangan global, di mana sumber daya alam menjadi alat politik negara-negara besar? Dunia sedang menyaksikan dan sejarah akan mencatat bagaimana episode ini berakhir.